Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Di sini kita akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Buhari dengan nomor stambuk C301 21038. Langsung saja. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di Indonesia dan juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kapan sih bahasa Indonesia itu diresmikan? Nah, bahasa Indonesia ini diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Sini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada saat itu, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Melayu di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh Asia Tenggara. Masuknya bahasa Melayu ini ke Nusantara melalui perdagangan dari kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Salah satu buktinya kita menggunakan bahasa Melayu kuno ialah prasasti yang menggunakan bahasa Melayu. Contohnya seperti prasasti kedudukan bukit. Terjadi pada tahun 683 Masehi. Selanjutnya, perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bangsa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franco di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana itu mudah dimengerti, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti bahasa kasar dan bahasa halus. Ketiga, suku-suku di Indonesia menerima dengan sukarela bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, baik itu dari suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Selanjutnya kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1901, disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Chea van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab Logot Melayu. Pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi for the Volkslectuur, merupakan surat ketetapan gubernemen tanggal 14 September 1908 yang berfungsi mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat, dalam artian ini hikayat, yang tersebar di kalangan rakyat. Kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Pada tanggal 16 Juni 1927, Djajah Distoekajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini pertama kalinya dalam sidang Volkarat, seorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Pada tahun 1938, dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah. Kongres ini dihadiri oleh bahasawan dan kebudayaan termuka pada saat itu seperti Profesor Dr. Hussein Dejayaningrat, Profesor Dr. Purbajaraka, dan Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945, yaitu pada masa kedudukan Jepang, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Baik, setelah kita tadi membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, kini kita akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia sesudah atau setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945
bab 15, pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 19 Maret 1947, SK nomor 264-BHG-A-47. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Suwandi, meresmikan ejaan Republik sebagai penyempurnaan atas ejaan sebelumnya. 1948, terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Pada tahun 1968, lembaga ini berganti nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Dan pada tahun 1972, Lembaga Bahasa Nasional ini berganti nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang lebih dikenal dengan Pusat Bahasa. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 1954, terselenggara Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Dan pada tanggal 21 sampai dengan 26 November 1983 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia ke-4 di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 3 November 1988 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2003. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Teman-teman bisa mencari referensi lain dari Google atau dari buku, jurnal, dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.